wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edi Woko maupun Nawaka. Yang kami hormati pada Bapak Ibu Guru SD Kartasura 2 yang kami hormati dan kami banggakan, khususnya kepada Bapak Guru Kurban setelah itu kami banggakan. Sebelumnya, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan Mas Kurban terkait dengan kelembagaannya atau komunitas praktisi yang ada di lembaga ini. Dan saya istilahnya memang berbeda di mungkin formal ini adalah instansi IPB tapi di ini mungkin di pembelajaran yang Mas Kurban itu masuk bagian komunitas praktisi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai orang yang hadir cuma beberapa kali, maka saya izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Nur Aziz Dr. Siswanto, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Polokarto. Tadi saya kesini itu sudah berjalan sekitar 60 kilo kurang sedikit ya. Dari rumah ke sekolah, dari sekolah terus ke SD. Rumah saya Majasto. Informasi yang tidak betul, itu dari objek wisata untuk satu baru untuk menengah ke bawah. Di toko-toko yang atas surau untuk bisa dengan itu istri 1, anak 1. Nah, saya sudah semester 4. Bapak Ibu yang kami hormati, ini nanti di kegiatan pagi hari ini nanti yang paling dominan adalah nanti Mas Yanul. Di dalam kegiatan ini saya selaku pengajar praktek dan yang mengantarkan Mas Yanul untuk bisa menyampaikan rasa perubahan yang ada untuk sesi nanti. Perlu kami sampaikan, tujuan dari kegiatan ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap peserta didik yang akan datang. Jadi berawal dari tema ini, maka nanti panjenengan semuanya akan dibawa oleh Bapak Zainul ke arah pertama. Nanti akan disajikan 6 kalimat rumah yang itu dengan disuruh untuk bisa menyempurnakan kalimat itu. Setelah itu nanti dari masing-masing kalimat itu nanti dengan isi. Kemudian tahap berikutnya adalah masing-masing kalimat itu nanti akan diajak bersama untuk kita inventarisir. Yang nanti yang mandu Mas Yanul, kemudian dibuat simpulan, sehingga akan ada simpulan dari 6 kalimat itu yang menjadi milik dari komunitas ini. Setelah itu dari 6 kalimat itulah yang menjadi modal dasar nanti untuk membuat visi di sekolah atau cita-cita bersamanya peserta didik kita itu apa, maka akan terpotret di situ. Ketika ini sudah, maka nanti akan dipaparkan visi yang sudah ada di sekolah ini.
Dua hal ini untuk kita pelajari bersama, bukan untuk kita bandingkan. Kita pelajari bersama. Bila nanti ada hal yang kurang, itu bisa menjadi agenda. Oh, ini mungkin perlu perbaikan di ini. Tapi sifatnya hanya saran. Dan mohon maaf tadi, nanti kita tidak akan mengganti visi dari sekolah. Kita hanya melihat kembali, kayak review sebenarnya kalau dalam kegiatan KPSP atau SEP kita. Nah, setelah ini nanti sudah terlihat dan kita sudah punya bayangan, baru nanti kita akan melangkah di berikutnya. Idealis yang kita miliki, kemudian kita lihat di lingkungan kita berdasarkan posisi kita atau posisi yang ada. Posisi kita misalnya dengan guru yang sesuai dengan visi yang diharapkan itu guru yang bagaimana. Nanti sebagai kepala sekolah yang bagaimana. Nanti murid yang bagaimana. Nah, dari arah inilah sebenarnya kita sudah punya modal. Oh, di tempat kita itu mengarah ke visi sebenarnya sudah banyak, sudah bagus perilaku yang bagus yang mengarah ke visi yang dicanangkan. Baik visi dalam yang kita buat ini maupun nanti visi tersebut. Baru di akhir setelah itu nanti, setelah melihat adanya visi dan juga perilaku yang dilaksanakan, maka di situ akan muncul ini baiknya ada perubahan di sisi ini. Sampai di sini bisa diterima Bapak Ibu. Untuk nambah jelas ya. Oke. Nah, dari situ Bapak Ibu, nanti untuk membawa ke arah itu tentunya dengan itu dia dari KPI kita. Nanti Mas Purban bisa jadi mau menyampaikan pembelajarannya terlebih dahulu. Mungkin bisa tentang atapnya atau bajanya dari prakarsa Mas Purban, sehingga nanti panjenengan punya apa gambaran. Oh, ini kita. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, dari kegiatan ini satu manfaat Mas Purban adalah bagaimana untuk mengelola prakarsanya itu bisa menjadi prakarsa bersama dengan diuji dari beberapa pemikiran temannya. Yang kedua, bagi panjenengan yang sudah senior bisa jadi untuk merefresh, yang masih junior bisa jadi untuk gambaran. Oh, dalam merumuskan visi sekolah itu dan ini urutannya begini loh. Gitu. Dan kali ini nanti sudah menjadi keterampilan bersama di komunitas ini di SD Negeri Kata Surabaya ini. Maka setiap tahun Bapak Kepala Sekolah akan punya beban yang lebih ringan. Ini dilihat dalam rapat sudah mulai ada ringan dulu stepnya ini. Sehingga kalau perlu ditetapkan ulang, kalau perlu disempurnakan harus ada alasan-alasannya bagusnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Selanjutnya nanti akan dibawakan langsung oleh Mas Jairu, Bapak Jairu. Saya tidak pernah seruang satu nanti matur kalau Pak Jairu lebih Mas. Oke, mantap ya. Mohon maaf karena tadi yang bawa saya tadi belum diawali dengan pembukaan. Mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Semoga kegiatan nanti bisa lancar, baik dan membuahkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih menjadi sekian. Terima kasih Pak Agus, memimpin ID untuk memimpin diskusi.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Kartasura 2 Bapak Edi Nawaka, yang saya hormati pengajar praktik CGP Angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo Bapak Nur Aziz Joko Siswanto, dan yang saya banggakan teman-teman guru beserta staf SD Negeri Kartasura 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salam serta salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan syafaat itu sampai kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, di sini tadi sudah disampaikan oleh pengajar praktik saya yang mendampingi saya bahwa pagi siang hari ini merupakan momen pendampingan individu yang kedua. Pak Aziz sudah rawuh ke sini untuk kedua kalinya. Kita lanjut langsung ke materi diskusi pada hari ini. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Aziz. Materinya adalah tentang visi sekolah serta prakarsa perubahan sekolah. Selanjutnya di sini saya punya pertanyaan yang inti pertanyaan pada pagi hari ini, diskusi kita hari ini. Apa cita-cita kita terhadap murid di masa yang akan datang? Ya, jadi, pasti kita semua punya cita-cita, ya, Pak Bu. Dari dulu kecil cita-citanya jadi apa? Pasti sudah punya. Apalagi sekarang sudah menjadi orang tua, baik itu orang tua di rumah maupun di sekolah, pasti punya cita-cita. Untuk anak-anak kita pasti kita punya cita-cita. Di sini kita diarahkan dan ditanyakan oleh sebuah pertanyaan, apa cita-cita kita terhadap murid di masa yang akan datang. Di sini kalau di materi GGP di LMS itu dijelaskan masa yang akan datang itu kapan, Pak? Itu sekitar 5-10 tahun yang akan datang itu kita itu pengen memiliki murid yang seperti apa. Nah, itu cita-cita kita. Pasti itu sudah punya gambaran. Nah, di sini kemudian seperti yang dikatakan Pak Aziz tadi, bahwa kita diajak untuk mengisi atau melengkapi kalimat rumpang terkait cita-cita untuk murid. Kalimat yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nanti saya bagikan, sudah saya printkan. Terus nanti bisa dituliskan dalam sticky notes. Nah, sudah saya siapkan sticky notes. Nanti ditempel, nggak usah dikasih nama. Jadi biar kita jadi benar-benar manusia yang merdeka, cita-cita kita murni dari hati, dari pikiran kita terkait murid-murid kita di masa yang akan datang itu. Jadi langsung saya bagikan ya Bapak Ibu.
bisa dibaca dulu, nanti saya bagikan mapnya. Nanti untuk pengumpulannya dalam satu waktu yang sama aja, nanti langsung. Jadi enggak ya ditempel. Ini mohon maaf Pak Aziz, saya memanfaatkan barang bekas yang ada untuk menempel. Oke. Kalian sama Pak Kepala saya. Oke, kemudian kalau mohon maaf untuk cita-cita murid seperti apa kaitannya tentu dengan nilai-nilai yang ada dalam kurikulum Merdeka, yaitu apa? Profil pelajar Pancasila. Apa saja untuk sebagai pengingat? Ada 6 ya, profil pelajar Pancasila sebagai pengingat. Nah, ini profil pelajar Pancasila antara lain beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya, semoga dengan saya tampilkan ini nanti bisa mempermudah Bapak Ibu guru dalam meredaksionalkan atau mendeskripsikan sebuah cita-cita ke dalam kata-kata.
Saya pergi juga mau ya. Pendek juga nggak apa-apa loh, Pak. Sudah bunyi. Ya, langsung naung-naungnya gitu. Jadi yang pertama kita memimpikan murid-murid yang contoh kreatif, mandiri. Terus kita percaya bahwa murid adalah semisal kita percaya bahwa murid adalah sebagai subjek pendidikan atau subjek pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran berpihak pada murid di sekolah, kita mengutamakan apa di sekolah kita. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita ini menilai murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jadi ini untuk cita-cita untuk murid kita.
Yang sudah boleh langsung ditempelkan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak apa-apa loh. Salah loh. Salah takut salah. Nggak ada yang salah dan benar ya Pak. Oke, jadi nggak ada jawaban yang salah dan benar oleh Ibu. Semuanya dianggap benar.
Sudah Bu? Ini pembahas diskusi Islam masih panjang nih. Yang penting punya harapan dan cita-cita. Gak harus panjang, satu kata pun kalau memang bernilai dalam, pasti itu bisa mencakup semuanya. Oke, sepertinya sudah semuanya dan ditempelkan ke depan. Selanjutnya, mari kita simpulkan. Menyimpulkannya bagaimana saya bacakan terlebih dahulu apa saja cita-cita, harapan dari kita, dari Bapak Ibu guru semuanya di SD Negeri Kartasura 2 kaitannya dengan murid di masa yang akan datang. Saya bacakan gitu. Gak ada namanya apa? Gak ada namanya. Aman berarti gitu. Aman. Untuk kalimat numpang yang pertama, kita memimpikan murid-muridnya. Di sini ada berpikir kritis, mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, serta berbudi pekerti yang baik dan jujur. Jadi ada. Terus yang kedua, memiliki akhlak baik, kreatif, serta cerdas. Jadi ada akhlaknya,
kreatif, serta cerdas. Cerdas itu beda dengan pintar gitu Pak. Cerdas itu bisa jadi kreatif, bisa jadi paham situasi, arahnya banyak positifnya. Jadi memahami situasi harus seperti apa, dan itu cerdas. Kemudian perintah, rajin beribadah, bertanggung jawab atas hidup dirinya dan lingkungan sekitar. Jadi perintah, rajin beribadah itu memang sesuatu yang PR buat semua orang tua yang saya rasa di zaman sekarang ini. Jangan sedikit anak-anak itu yang sadar sendiri waktunya ibadah ya ibadah, waktunya sholat, waktunya nasrani, waktunya ke gereja. Misal di hari Minggu sulit, harus buya-buya, harus benar-benar ada monitoring dari orang tua zaman sekarang ini. Jadi kemudian tanggung jawab atas hidup dirinya, berarti mandiri dan lingkungan sekitar, mandiri masuk ke mandiri. Kemudian kita memimpikan murid yang cerdas, berkarakter, mempunyai budi pekerti yang luhur, beriman dan bertakwa. Nah, tadi ada kemudian murid yang soleh, solehah, berakhlak mulia, bahagia dan semangat dalam belajar. Soleh, solehah, berarti akhlakul karimah, berakhlak mulia, bahagia. Bahagia itu penting ya, Bapak Ibu. Jadi seperti Ki Hajar Dewantara, kalau dalam materi ini di CGT ini, kalau untuk memulai pembelajaran pasti salamnya salam dan bahagia. Jadi selamat, salam dan bahagia. Ini selamat raganya, selamat jiwanya. Jadi bahagia ini ruh kita, yang rasakan ruhnya. Kemudian setelah bahagia pasti muncul semangat dalam belajar. Kemudian sukses berkarakter. Sukses berkarakter, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan peduli terhadap sesama, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, untuk kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ini jawaban-jawabannya. Setelah tadi memimpikan murid seperti apa, biasanya kemampuan dan sifatnya yang rumpang pertama tadi. Kemampuannya seperti apa, sifatnya bagaimana. Ini tadi yang pertama. Untuk yang kedua, kita percaya, kita sebagai guru ini percaya bahwa murid adalah, keyakinan kita terhadap murid, anak-anak yang memiliki keistimewaan dan bakat yang terpendam. Oke, setuju. Jadi setiap murid pasti punya keistimewaannya masing-masing dan bakat terpendam, walaupun secara penilaian umum tidak unggul, tapi pasti setiap anak punya keistimewaannya masing-masing. Kemudian individu yang dapat berpikir secara kritis. Secara kritis, contohnya kalau di sekolah kita itu yang berpikir kritis itu kayak yang kelas 5 naik kelas 6. Yang itu kritis sekali berpikir kritis. Banyak anak-anak kelas 5 yang naik kelas 6 itu yang berpikir kritis. Walaupun memang masih perlu kita arahkan agar lebih berbobot semacam itu. Kemudian saya percaya bahwa
murid adalah anak-anak yang unik karena memiliki karakter yang berbeda-beda. Sama ya, tadi ya, pasti karakternya berbeda-beda. Sebagai insan yang siap dibentak atau dibentuk nih. Sebagai insan yang siap dibentuk melalui pendidikan di sekolah. Nah, siap dibentuk. Oke, berarti kita percaya murid-murid itu mau masuk ke sekolah berarti siap dengan hal-hal yang sudah berjalan di sekolah, yang mengikuti semua kegiatan-kegiatan sekolah. Semacam itu. Kemudian pribadi yang unik sama, karakter beda-beda, anak-anak yang unik, anak-anak yang memiliki kemampuan sama. Tadi kita percaya bahwa murid adalah semuanya pintar dan cerdas. Tinggal kita sebagai pendidik menemukan bakat dan kemampuan setiap manusia. Oke, jadi semuanya punya kemampuan, tinggal kita pintar-pintar atau harus jeli mengidentifikasi minat dan bakat murid. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul ini lewat ini masuknya ke 4. Dari 2 ini, sementara dari 2 ini, baru 2 ini nanti biar gak lupa, karena kita membuat kesimpulan. Jadi saya berusaha menyimpulkan nih Bapak Ibu, berusaha menyimpulkan bahwa harapan-harapan di sini pengen cita-citanya itu murid-murid yang berkarakter, kemudian ada nilai mandirinya, mandiri, ada kreatifnya, kemudian bernalar kritis. Kita jadi tadi berkarakter mulia atau berbudi pekerti luhur, kemudian kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Sepertinya itu yang saya dapat simpulkan dari kalimat rumpang yang pertama. Kemudian untuk kalimat rumpang yang kedua, kita semua percaya bahwa murid punya keunikan, punya potensi, punya minat dan bakatnya masing-masing sesuai karakternya masing-masing. Jadi semua pasti berbeda, semua unik. Jadi saya menyimpulkan bahwa kita semua percaya, bahwa murid itu memang unik, murid itu beragam, unik, beragam, kemampuannya banyak, beda-beda, nggak sama, nggak satu jenis. Enggak semua pintar matematika, enggak. Yang pintar matematika mungkin dia lemah dalam bahasa. Yang pintar matematika mungkin lemah dalam olahraga. Yang pintar olahraga mungkin lemah dalam bahasa. Yang pintar bahasa mungkin dia lemah dalam pelajaran-pelajaran eksak. Gitu. Yang IPS juga eksaknya, yang hafalannya bagus, yang wawasannya luas, ternyata dalam numeriknya nggak terlalu bagus. Seperti itulah murid-murid kita. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan atau kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ya, kita mengutamakan itu, sudah mulai, walaupun belum
Saya yakin Bapak Ibu guru di sini setuju bahwa kita pun masih belajar dan hasilnya belum maksimal, tapi setidaknya arah kita ke sana, ke profil pelajar Pancasila. Ya, mengutamakan itu. Kemudian kedisiplinan dalam berperilaku serta beradab. Ya. Contohnya apa, Bu? Sopan santun saat awal di SD kita. Piket itu ya dia. Piket itu salim, itu salim, semuanya salim, salam, senyum dan menyapa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan disiplin dan gotong royong setiap siswa. Real, ini nyata, mengutamakan disiplin dan gotong royong setiap siswa. Ada kegiatan Sabtu bersih, Sabtu bersih itu menunjukkan sikap gotong royong di internal sekolah kita. Kemudian mengutamakan pendidikan karakter, ya. Kita dekat dengan pendidikan karakter. Kemudian mengutamakan anak didik. Niki katanya sederhana, tapi ya inti kurikulum merdeka ini berpihak pada anak, jadi mengutamakan anak didik. Kemudian pengembangan potensi siswa, kita mengutamakan pengembangan potensi siswa, kepentingan bersama, pendidikan karakter dan kebersamaan. Ini agak panjang. Sebagai guru, saya ingin murid-murid yang dapat percaya diri akan kemampuan yang telah dimiliki. Murid-murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Ini tadi ya, salah kamar ya, salah kamar. Ya. Jadi di sekolah kita mengutamakan yang jelas tadi banyak kaitannya dengan karakter, kemudian gotong royong, kepentingan bersama. Nah, itu semua dalam profil pelajar Pancasila. Yeah. Kemudian lanjut jadi kesimpulannya itu, arah kita di sekolah kita itu mengutamakan pembelajaran yang arahnya itu kepada nilai karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kalau menurut pandangan saya menyimpulkannya seperti itu. Kemudian kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kasih sayang sebagaimana anak dan orang tua. Oke. Jadi murid sadar bahwa mereka punya hak. Oke. Kemudian banyak sekali perbedaan baik dalam background keluarga, kebudayaan serta agama. Oke, latar belakang sosial budaya dan agama itu juga harus jadi perhatian dan harus disadari juga untuk nantinya menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebuah keragaman yang positif, yang saling dihormati juga, untuk saling menghormati. Kemudian mereka harus mengutamakan budi pekerti dan jujur, bahwa pendidikan adalah jalan untuk meraih cita-cita. Kepentingan bersama. Kemudian guru merupakan sumber ajar bagi murid-murid. Mereka di sekolah mencari ilmu, peraturan harus ditaati. Mereka harus menaati peraturan. Sama, benar. Aktif pasif. Nah, kemudian
murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka merupakan generasi yang berperan penting dan bermanfaat dalam lingkungan masyarakat. Sadar akan kemampuan dan kelebihan yang mereka miliki. Kita warga sekolah yakin bahwa mereka adalah agen perubahan untuk masyarakat. Ini salah, Anda juga nih. Nomor 5. Salah kawan ya. Jadi terkait kebutuhan murid itu sadar. Kita harus yakin bahwa murid yang sekolah ataupun yang sedang bersekolah di SD kita, pasti mereka punya kesadaran tersendiri terkait apa harapan-harapan mereka kepada kita selaku guru, selaku yang mempunyai pemangku kepentingan di SD kita ini. Tentu mereka pun sadar secara sadar betul bahwa saya kalau sekolah di SD Negeri Kartasura 2 itu nanti akan dapat A, B, C, D. Pasti punya, setiap murid pasti punya itu. Makanya kita perlu mengidentifikasi ataupun menganalisa itu dan mengidentifikasikannya. Nah, di sini tadi macam-macamnya, oke, punya hak, terus sadar bahwa mereka latar belakangnya berbeda-beda, jadi kemampuannya juga beda. Nah, itu kita harus menanamkan itu juga. Kemudian kelebihan, kekurangannya, terus mencari ilmu. Pasti mereka sadar ke sekolah itu juga mencari ilmu. Nah, kita juga harus memfasilitasi hal tersebut kepada murid-murid. Kemudian mereka sadar ada aturan di sekolah dan harus ditaati. Ini menurut Bapak Ibu. Nah, tinggal pendekatan kita seperti apa terkait regulasi tersebut. Apakah selalu menghukum, selalu membentak, selalu memarah? Tentunya nanti mungkin di tahapan selanjutnya mungkin di diseminasi akan dijelaskan terkait hal tersebut. Tapi di sini kita masih menggunakan istilah peraturan sekolah. Ya, nggak apa-apa. Kemudian kalimat numpang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yakin untuk apa? Sebagai warga sekolah di sini menuntun anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini boleh ditekan ya, menuntun anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, menuntun menuntun ini kayak kita sewaktu kecil dituntun Pak E, Bu E. Nah, itu disitu kan tentunya orang tua kita tidak mungkin mengajak kita sebagai anak kecil mengikuti ritmenya beliau. Pasti beliau mengikuti ritme jalannya kita. Nah, itu seperti gambaran menuntun itu seperti itu. Begitu juga dengan kita sebagai guru ketika mengajar, alangkah bijaknya kita juga menuntun anak-anak juga seperti itu. Kita sesekali kita ajak mendekati ritme kita sesuai target kita, tapi di suatu waktu kita juga harus mengikuti ritmenya anak-anak biar tidak capek, biar tidak kecontalan kalau mengikuti grade atas terus dikasihan. Nanti jadinya ngambek, jenuh dan potong kan gitu. Jadi nggak ada semangat, tidak muncul motivasi dari anak-anak.
Kemudian mewujudkan lingkungan yang baik dan ramah untuk anak dan proses belajar anak bisa berhasil. Oke. Yakin untuk bisa berhasil. Oke. Kita yakin bahwa murid dapat mencapai kebahagiaan dengan bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu guru. Oke. Jadi bimbingan dan arahan itu seperti kalau di Merdeka Belajar itu guru, orang tua itu sebenarnya seperti petani, Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa merawat, kita hanya bisa menyiapkan tempat, kemudian kita semisal menanam padi atau jagung, tentunya tempat padi sama jagung itu lahannya berbeda, basah dan kering. Kemudian kita membersihkan hama dan gulmanya, kita bersihkan, kita jaga. Tapi kan tetap kita rabuk, kasih pupuk. Tapi tetap tumbuhan itu pasti tumbuh dengan sendirinya. Kita nggak bisa menekan atau menarik tumbuhan itu biar cepat untuk tumbuh dan berbuah, enggak. Kita hanya bisa membimbing. Nah, seperti itu nilai-nilai di Merdeka Belajar seperti itu, kurikulum Merdeka Belajar seperti itu. Nah, di sini makanya perlu bimbingan dan tuntunan, dan arahan pun hanya sebatas arahan yang tidak memaksa. Gitu. Kemudian memajukan sekolah, membentuk generasi yang bertanggung jawab untuk selalu memajukan dan mengembangkan sekolah, saling bergotong royong dalam mencapai tujuan, membangun hubungan yang baik dengan sesama warga sekolah, mencapai sekolah yang diimpikan dan didambakan. Kita warga sekolah yakin bahwa mereka adalah agen perubahan untuk masyarakat. Kita percaya bahwa murid adalah murid memiliki kemampuan. Wah, ini yang tadi ya, 2 lakukan tadi. Alat tempat. Oke, jadi kebanyakan dari kita, Bapak Ibu, jadi kita warga di sekolah ini yakin bahwa semuanya itu pasti akan berhasil, semuanya tumbuh dengan optimal. Jadi arahan kita, cita-cita kita itu anak murid kita akan tumbuh berkembang secara optimal. Ya, itu kesimpulan dari saya. Ini nanti bisa dikoreksi oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang ke-6, kalimat rumah yang ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda, maka perilakunya juga berbeda-beda. Ini kalau istilah sekarang menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi disesuaikan dengan minat bakat potensi anak-anak. Kemudian gotong royong dan toleransi harus dijunjung. Kemudian kita paham bahwa setiap anak memiliki ciri khas yang berbeda yang menunjang bakat mereka masing-masing. Sama potensi. Sekolah adalah rumah dan keluarga kedua. Kaitannya berarti harus, kalau rumah, menggunakan istilah rumah kan berarti harus nyaman dan aman dan nyaman. Kemudian sekolah adalah wahana untuk mengembangkan potensi diri. Dia bisa, tapi sebetulnya tidak hanya di sekolah, tapi setiap momen, setiap konten di hidup itu sebagai nilai bisa dijadikan untuk mengembangkan potensi diri kita, potensi diri anak maupun murid. Jadi PR kita tinggal kita memberikan pemahaman itu ataupun memberikan wawasan terkait pembelajaran itu bisa di sekolah, bisa di luar, walaupun secara formal memang harus di sekolah. Kemudian bahwa setiap kebersihan dan keamanan tanggung jawab seluruh warga sekolah.
Ini curhat kayak ini. Ya, setiap kebersihan dan keamanan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Oke. Kemudian pendidikan awal dari perubahan. Nah, pendidikan awal dari perubahan. Ya, tanpa istilah buku adalah jendela dunia. Berarti setiap perubahan itu berawal dengan bertambahnya ilmu. Sedangkan ilmu itu banyak sekali adanya di dalam dunia pendidikan melalui proses pembelajaran. Betul. Jadi bisa masuk. Okay. Gotong royong akan meringankan pekerjaan. Oke. Semua sepakat pasti. Murid harus berkembang sesuai kodratnya. Ini dia bacaan kodrat ini. Sesuai kodratnya ini, kodrat alam dan kodrat zaman. Okay. Memang seperti itu. Jadi kalau sekarang kodrat zamannya itu setiap anak semua pegang HP. Ya kita sebagai guru mau nggak bisa melarang terlalu protek untuk tidak pegang HP, nggak bisa. Tinggal kita mengarahkan bagaimana memanfaatkan fasilitas smartphone atau HP tersebut ke arah yang positif untuk meningkatkan potensi diri anak. Kemudian kodrat zamannya, terus kodrat alamnya tentunya berbeda ya. Kodrat alam itu yang di Solo atau di Kartasura dengan yang di Wonogiri itu berbeda ya. Secara hubungan sosialnya berbeda, cara komunikasinya berbeda. Kemudian itu kodrat alam. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, walaupun dalam satu pulau, tapi kebiasaan dan adat budayanya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid memiliki kelebihan serta minat bakat masing-masing, potensi, minat bakat. Ya, di sini saya menyimpulkan untuk yang nomor 6 kaitannya dengan potensi anak berbeda atau ragam potensi anak, keragaman potensi anak. Kemudian di sini juga kaitannya dengan gotong royong, toleransi, dan keamanan dan kenyamanan. Jadi untuk mengembangkan nilai potensi, tentunya di sekolah kita ini harus aman dan nyaman dan memfasilitasi setiap potensi yang ada pada diri anak. Kita fasilitasi semacam itu. Coba kita kemudian setelah saya simpulkan satu persatu, nanti ini cuma format, jadi nanti saya tambahkan di sini. Kalau waktu memang diperlukan untuk pelaporan, tinggal saya ketik di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita diajak untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi, mereview visi dari SD kita, SD Negeri Kartasura 2. Kebetulan ini visi yang disepakati ketika SD kita akan mengikuti lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Sukoharjo. Dan saat itu ya alhamdulillah kita juga juara 1 lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Sukoharjo. Nah, di sini
Ya. Nah, di sini visi SD Negeri Kartasura 2 berkarakter berwawasan lingkungan, berprestasi dan menguasai impact. Itu visi SD Negeri Kartasura 2 dari tahun berapa Pak? Dari 2020 awal sampai ini pertengahan 2023. Nah, ini visi kita. Kemudian ada sebuah pertanyaan terkait visi kita. Nah, pertanyaan pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tentu kaitannya dengan yang sudah Bapak Ibu sampaikan atau cita-citakan melalui kalimat sumpah ini tadi. Ya. Kemudian sudah selaras atau belum, Bu? Hampir selaras. Sudah selaras atau belum? Ada yang kira-kira kurang selaras? Menurut saya. Sudah selaras? Oke. Sudah selaras ya. Berarti adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita yang sesuai dengan cita-cita murid, cita-cita kita terhadap murid tadi sudah sesuai belum? Kurang ya. Kira-kira nopo Pak Edi? Berkat iman dan takwa masuknya ke berkarakter. Oh, maksud Pak. Masuk ke karakter. Jadi iya, monggo. Oke. Itu saged. Kira-kira sudah sesuai atau belum? Kita Nek usul berarti ini ganti kita penyesuaian kurikulum. Kalau saya sih sebenarnya kurang yang seperti tujuan P5 tadi kan yang berdasarkan tuanya yang Malaysia atau itu kan belum ada di situ, belum bersatu. Jadi lebih baik kan harusnya ya berkarakter itu skupnya lebih luas sebenarnya. Karakter anak itu kan banyak gitu loh ya. Tapi yang kita jabarkan misalnya yang agama misalnya yang beriman dan takwa lebih spesifik sebenarnya. Terus itu ya sebenarnya abad itu untuk mencapai visi ini dari tujuan itu saya loh ya. Berprestasi iya, tapi memang belum. Masa lingkungan itu berarti ya termasuk lingkungan kita harus mendukung juga, harus disesuaikan juga. Kayak kita, alhamdulillah sekolah kita bersih sebenarnya, lingkungan kita sudah bersih, tapi mungkin harus ditingkatkan lagi. Impact juga berarti sebenarnya untuk mencapai menguasai impact. Kan gurunya dulu harus menguasai impact dulu. Gitu. Ya nggak apa-apa, nanti ke depannya. Itu sih Pak Korban. Iya, Pak Edi. Atau mungkin ada usul konkret terkait perlu ditambahkan atau disesuaikan. Ini kan kita statusnya tidak mengganti visi yang ada. Jadi
kita mereview dan berdiskusi terkait visi. Ya, matur nuwun. Mungkin saya punya fungsi untuk ikut mengarahkan diskusi. Jadi di sesi ini kita mendiskusikan tentang strategi warga sekolah terhadap peserta didik yang akan datang. Dan fungsi dari ini, syukur-syukur harapannya itu bisa menjadi material yang bisa untuk nanti meninjau dari si sekolah, bukan untuk mengganti, bukan, tapi paling tidak nanti ketika ada betul di legal formalnya itu Pak Kepala Sekolah mengundang komite, kemudian dirapatkan bersama. Kan kita alhamdulillah ada nyicil. Dulu itu kita koreksi bersama diskusi itu kita temukan ini belum ada, gitu. Nah, sehingga nanti monggo ini dicermati, dan ini internal sekali dari panjenengan. Mungkin yang menguasai teks itu diterjemahkan di sini, mungkin murid ada pembelajaran menggunakan GCR. Di tugasnya sudah mulai, itu mungkin standarisasi dari sekolah kita itu udah kayak gitu. Dari kelas 5, 6 itu guru kelasnya sudah menggunakan GCR. Jadi inteknya ada standarisasinya gitu. Monggo, ini cuma meluruskan saja, monggo dilanjutkan. Ya, terima kasih. Jadi memang kaitannya kita berdiskusi untuk mereview visi SD kita, visi sekolah kita untuk nanti untuk aset kita ternyata visi kita itu ya masih ada beberapa hal yang perlu dikoreksi, walaupun untuk saat ini kita tidak harus mengganti, dan karena memang kondisi saat ini juga tidak sah untuk mengganti karena tidak melibatkan dari komite itu. Ya, monggo Bapak Ibu, barangkali tadi dijelaskan oleh Pak Edi bahwa berkarakter itu sifatnya sangat luas, bahkan jujur, disiplin, mandiri itu semua masuk nilai karakter sebetulnya. Kalau kita ingin mengarah ke iman dan takwa itu juga masuk karakter. Tapi apakah karakter itu terus bisa dispesifikasikan sebagai iman dan takwa? Belum tentu juga, karena setiap orang mendeskripsikan kata berkarakter itu berbeda-beda. Kemudian berwawasan lingkungan tentunya tidak hanya senang lihat lingkungan bersih, tentunya nggak hanya seperti itu, tapi ya mencintai dengan menjaga, merawat, kemudian juga dapat memanfaatkan lingkungan tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh, kita di beberapa kali memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan ketika perpustakaan keliling, semua murid-murid baca di bawah pohon, memanfaatkan tempat-tempat yang teduh. Itu kan sesuatu yang itu juga berwawasan lingkungan. Kalau menurut saya itu masuk dalam berwawasan lingkungan. Contoh, apalagi Sabtu bersih pasti. Kemudian pembuatan pupuk organik, kita pernah melakukan itu juga berwawasan lingkungan. Kemudian untuk berprestasi, tentu setiap guru menginginkan murid-murid yang berdaya saing dan berprestasi pasti dalam hal apapun, tidak hanya dalam olimpiade sains, tapi tentu yang kaitannya dengan soft skill seperti menari ataupun keterampilan-keterampilan yang lainnya itu tentu
juga sebuah harapan bagi kita sebagai guru kepada murid-murid kita. Kemudian menguasai teks, nah ini juga tingkatnya tinggi sekali nih Pak Bu. Menguasai itu bahkan saya sebagai guru, nah nggak sanggup di apa membawa label ini juga nggak sanggup. Apakah ini terlalu tinggi? Tapi memang cita-cita kan harus tinggi juga. Suatu saat pasti tercapai. Jadi monggo, apakah perlu diselaraskan, perlu disesuaikan, atau ada yang perlu ditambahkan? Cukup nih, cukup Pak Bu. Geng. Kalau sudah untuk saat ini sudah sesuai visi kita terhadap cita-cita kita sebagai guru untuk anak murid di masa yang akan datang. Kita selanjutnya berarti kita langsung ke ini kita sepakati ya. Sudah kita sepakati. Saya tanyakan kembali bahwa apakah kita sepakat hasil diskusi kita kali ini bahwa visi sekolah kita terkait hasil visi sekolah kita yaitu berkarakter, berwawasan lingkungan, berprestasi dan menguasai teks. Sepakat? Sepakat ya. Ya, alhamdulillah sepakat. Kita sepakati tak? Stop. Nah, nggak applause dulu. Yang kemudian, oke, terima kasih. Berarti kita sudah sepakat terkait visi. Juga saya isi apa? Saya copy paste di sini. Nah, kemudian ada muncul pertanyaan setelah visi itu terumuskan. Visi sudah terumuskan, terus bagaimana menciptakan? Menciptakannya berarti bisa mencapai atau merealisasikan visi yang berpihak pada murid. Karena orientasi kita tadi murid, cita-cita kita, terus visi kita juga orientasinya kepada murid terhadap cita-cita kita. Berarti bagaimana menciptakan visi yang berpihak pada murid? Di sini saya diajarkan oleh Pak Aziz, terus Pak Fasilitator, Bapak Ibu instruktur melalui CGP yang terdapat. Di sini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, biasa disingkat IA. Inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi ini salah satu bentuk pendekatan manajemen perubahan yang sifatnya kolaboratif. Kolaborasi harus sama-sama, nggak bisa sendiri. Sifatnya ini bersama-sama, satu sekolahan semuanya berkolaborasi dan berbasis kekuatan. Kekuatannya orang maksudnya bukan gotot atau piye otot kawat tulang besi enggak. Ya. Jadi berbasis kekuatan itu hal-hal positif yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Semisal guru agama kita Hafizah 30 juz. Nah itu juga sebuah kekuatan di sekolah kita. Bagaimana cara menularkan kepada anak-anak? Nah, itu sebuah kekuatan.
Kemudian di SD kita sudah murid-muridnya setiap pagi baca ada kegiatan literasi. Itu juga sebuah kekuatan, sebuah hal positif semacam itu. Nah itu nanti kita pendekatan untuk prakarsa perubahan melalui proses melalui yang berbasis dengan kekuatan. Jadi kita berbasis kekuatan itu yang ada nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita. Kemudian, di sini ini contoh tugas saya di CGP. Jadi nanti semoga Bapak Ibu guru bisa mempunyai gambaran, terkait proses ini nanti. Jadi kondisi di sekolah saya di SD Negeri Kartasura 2 dijabarkan melalui mental prakarsa. ATAP itu singkatan aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Asetnya apa? Saya kemarin dalam tugas itu mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita. Beberapa murid sudah memiliki kemandirian dan berani untuk tampil dalam kegiatan sekolah. Itu aset kita. Ada beberapa yang berani toh, bahkan ada yang yang pengennya tampil terus nggak mau digantikan. Ada ya gitu. Tapi itu sebuah hal positif. Tapi dalam hal positif tertentu tersebut pasti ada tantangannya. Tantangannya apa? Yaitu menuntun dan mengarahkan semua murid, nggak hanya beberapa murid, tapi semua murid agar memiliki kemandirian dan berani tampil dalam kegiatan sekolah. Bagaimana tantangan itu bisa terwujudkan, terrealisasi? Nah, ini ada aksi. Membuat pesan yang menarik, tentunya kaitannya dengan nilai-nilai positif, kemandirian, percaya diri, berani, itu. Kemudian membantu semua murid agar mandiri melalui pembiasaan aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Nah, kita bantu murid-murid biar semuanya terlibat. Ketika senam, gantian yang di depan, nggak hanya itu saja, semuanya terjadwal. Contohnya seperti itu, ya, Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran murid menjadi mandiri, murid percaya diri terhadap kemampuannya. Itu yang saya identifikasi terkait kekuatan yang ada di sekolah kita. Ini tugas saya kemarin. Nah, berdasarkan penjabaran melalui ATAP, saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan. Nah, setelah mengidentifikasi yang menjadi kekuatan di SD kita, saya membuat prakarsa perubahan. Apa prakarsa perubahannya? Ini judul skripsi, judul tugas akhir. Meningkatkan kemandirian murid melalui pembiasaan aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Jadi ini prakarsa perubahan yang menjadi ide saya pada tugas di CGP ini. Tentunya ini sifatnya pribadi, ya, belum secara legalitas di tingkat sekolah kita belum legal, tapi semoga menjadi menambah wawasan Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada visi, tak jelaskan biar nggak bingung. Ada visi sudah terumuskan. Kemudian untuk mencapai visi itu membutuhkan pendekatan inquiry apresiatif. Visi sudah terumuskan. Kemudian untuk mencapai visi itu kita butuh pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan. Nah,
Dari iri apresiatif itu, dari kekuatan yang kita miliki, itu muncul ide untuk prakarsa perubahan. Idenya apa di sini? Nah, di sini idenya meningkatkan kemandirian murid melalui pembiasaan aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Ini idenya. Terus bagaimana untuk merencanakan dan melaksanakan prakarsa perubahan tersebut? Untuk merencanakan dan menjalankan prakarsa perubahan tersebut dibutuhkan suatu pendekatan lagi yang namanya bagja. Bagja itu bahasa Sundanya artinya bahagia. Bagja. Tapi di sini sebuah kepanjangan ya. Bagja itu sebuah singkatan dari B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Itu bagja. Untuk melakukan prakarsa perubahan tersebut butuh pendekatan, butuh proses bagja. Semoga tidak bingung. Nah, di sini ini alur bagja. Alur utama itu buat pertanyaan. Di sini prakarsa perubahannya tadi ya, meningkatkan kemandirian murid melalui pembiasaan aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Buat pertanyaan utamanya apa? Di sini saya buat apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemandirian murid melalui pembiasaan aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Yang saya lakukan apa? Nah, di sini tentu tindakan yang saya lakukan yaitu untuk menjawab pertanyaan itu, membaca literatur tentang cara meningkatkan kemandirian. Tentu saya butuh tambahan wawasan, nggak mungkin asal-asalan ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kemandirian murid di sekolah? Nah, tindakan yang saya lakukan di sini bertukar pikiran dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang cara meningkatkan kemandirian murid. Itu tahapan buat pertanyaan. Ini masih awang-awang. Kemudian ambil pelajaran. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka harus mandiri? 3. Situasi apa saja yang selama ini mendukung usaha meningkatkan kemandirian bagi murid? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha meningkatkan kemandirian bagi murid? Terus tindakannya apa saja? Nah, di sini saya mencari profil atau tokoh orang terkenal yang sudah berhasil dan sukses karena memiliki sifat mandiri. Nah, perlu tokoh terkenal itu perlu, misalnya Lee Min Ho, orang mandiri. Nah, ini terus Blackpink, orang-orangnya mandiri, tempel, nggak apa-apa, tapi yang tentunya tujuannya untuk apa? Untuk mengambil pelajaran agar murid itu, kita dan murid dapat mengambil pelajaran dari tokoh terkenal tersebut. Kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana seseorang disebut memiliki kemandirian. Berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, murid atau pihak-pihak lain. Nah, itu jadi ambil pelajarannya dari manapun, tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah, tapi dari luar juga. Kemudian gali mimpi, kita perlu bermimpi, ya. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika kemandirian murid sudah meningkat? Kebiasaan-kebiasaan kita, saya bayangkan sebagai guru ketika murid-murid ini sudah mulai mandiri. Nah, jadi kebiasaan baru di sini daftar tindakannya antara lain membuat deskripsi tentang sikap saya dalam merespon kesalahan murid, membuat jadwal pembagian tugas bagi murid dalam kegiatan sekolah, ada jadwalnya.
terus menempelnya di dinding kelas, membuat daftar keterampilan baru yang saya dapat dari literatur. Jadi buat keterampilan baru, tidak hanya itu saja. Kemudian jabarkan rencana. Nah, planningnya seperti apa? Apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemandirian murid? Tentu melakukan dialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan orang tua murid. Kemudian apa langkah terobosan untuk menguatkan praktik mandiri bagi murid di sekolah? Membuat poster tentang murid yang mandiri, membuat jadwal pembagian tugas bagi murid saat jadi petugas upacara, memimpin berdoa di kelas, memimpin pemanasan, menyiapkan dan mengembalikan alat pembelajaran serta memimpin senam. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Nah, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan program sekolah yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Nah, di sini menyusun tugas bagi setiap anggota. Terus siapa yang akan saya libatkan? Mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan observasi pembiasaan aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Indikator keberhasilannya apa? Nah, murid menjadi percaya diri saat mendapatkan dan melakukan tugasnya. Murid menjadi aktif dalam kegiatan di sekolah. Itu tahapan bagja yang menjadi tugas saya di CGP kemarin. Kemudian kita diajak untuk kira-kira sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi yang dirumuskan apa Bapak Ibu? Ada nggak? Sikap perilaku kita sebagai guru, terus murid, kemudian mungkin kepala sekolah, mungkin orang tua, itu yang perilaku yang mencerminkan visi yang dirumuskan apa? Ada nggak? Contoh, tak kasih contoh ya. Guru masuk tepat waktu. Sing kelar kroso ya, nggak apa-apa. Sing kuat suaranya banget gitu. Bapak Ibu, apa sikap yang perilaku warga sekolah? Warga ini berarti dari guru, murid, kepala sekolah atau wali murid. Ada enggak? Pasti ada, pasti. Lagi saling menyapa, kerjasama, saling menghormati. Apa mulai Bu? Ramah anak. Kalau Ibu, terus contoh muridnya disiplin, sopan santun terhadap guru. Terus gurunya ramah senyum. Contoh seperti itu. Tapi yang ada di kita kayak gitu enggak? Iya. Oh, iya bagus. Ramah senyum semuanya. Oke. Sudah ada lagi? Kira-kira ada? Disiplin, sikap perilaku, saling membantu ya gotong royong ya. Cinta lingkungan betul. Kalau cinta lingkungan sampahnya jangan dibakar ya. Bukan dibimbing ya Pak. Dibuat kopi.
Nanti kubri sama plastik. didaur ulang. Oke, didaur ulang. Sudah? Ya. Berarti sikap dan kita semua sudah tahu sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Ya sudah, kemudian dari sikap dan perilaku warga sekolah yang menjadi nilai-nilai positif di sekolah kita, kira-kira selanjutnya kita akan menggali prakarsa perubahan. Nih. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ada yang bisa jawab? Mau jawab? Harus jawab ini. Ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi? Apa? Kira-kira apa? Inisiatifnya apa untuk melakukan perubahan? Apa Bu? Pakai mic Bu. Pakai mic. Biar terdengar. Geser jalan nggak apa-apa. Monggo Bu, usul. Nanti pertanyaan kedua Bu Lucy. Ini pertanyaan kedua. Iya Bu. Apa saja inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Menurut saya, perubahan yang dapat kita lakukan antara lain meningkatkan kedisiplinan jam kerja misalnya, disiplin mengajar untuk meningkatkan prestasi anak. Padahal sudah disiplin ya. Sudah ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi kan lebih baik. Enggak kan, karena perubahan itu kan berbasis kekuatan. Iya. Kalau yang diusulkan Bu Sum itu disiplin, berarti kan disiplin itu sebagai kekuatan di kita. Iya. Kemudian meningkatkan wawasan lingkungan. Itu tadi rawat sampah. Ya. Kita di tempat kita kan sudah ada tempat sampah yang dipilah-pilah itu. Kemudian meningkatkan penghijauan di sekolah kita. Merawat kan sudah ada, tinggal merawat saja. Meningkatkan perawatan penghijauan di lingkungan sekolah kita. Lagi Bu. Meningkatkan iptek itu untuk guru-gurunya. Guru yang sudah tua seperti saya memang gaptek. Tapi kan untuk yang muda-muda supaya ditingkatkan untuk menunjang visi di sekolah kita menguasai iptek ini. Maaf kalau saya sudah. Oke. Biasa. Ada lagi? Ya. Kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ini ada empat pertanyaan kaitannya dengan prakarsa perubahan, ide dari Bapak Ibu. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kira-kira apa saja nih kerjasama atau kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah, apa saja untuk mewujudkan visi? Monggo Bu Rosi. Jadi
Minimawan jawab. Ya geser ke timur. Ya, mungkin kalau untuk contoh kolaborasi yang sederhana saja, mungkin untuk lingkungan sekolah kita, contohnya dengan menanam tumbuhan agar sekolah kita lebih indah, lebih nyaman dan sejuk. Itu. Oke, ya luar biasa sekali. Menanam pohon. Mungkin perlu regulasi yang sifatnya kolaborasi ketiga pihak tersebut atau tidak. Kita butuh sebuah peraturan yang nantinya bisa menggugah ya guru, murid, orang tua itu supaya menggugah biar mencapai visi tersebut, begitu, bisa mewujudkan visi tersebut. Sebelum pembelajaran dimulai, melakukan rapat pada wali murid untuk mencapai visi misi tersebut. Itu pertemuan antara wali murid dan guru membahas tentang apa yang mau dicapai pembelajaran selanjutnya. Oh iya, awal sana di IT itu awal sana pertemuan guru dengan orang tua murid. Jadi di situ menyampaikan informasi-informasi penting dari sekolahan kepada orang tua murid, macam itu. Ya, luar biasa jawabannya. Ada lagi? Jadi kolaborasi, kaitannya kolaborasi kegiatan internal dalam menanam pohon atau berwawasan lingkungan. Terus kemudian kolaborasi antara guru dan orang tua dengan adanya pertemuan. Bahkan mungkin secara prakteknya pertemuannya itu gak hanya di awal tahun dan di akhir tahun pelajaran saja. Mungkin setiap ada kegiatan, ada momen yang membutuhkan kesepakatan bersama untuk usul ide dari orang tua juga selalu dilibatkan untuk diajak berdiskusi. Gitu. Begitu? Ya. Kolaborasi yang dilakukan orang tua, guru dan bahasa bisa dilakukan misalkan kita guru dan kepala sekolah itu kan punya tanggung jawabnya di sekolah. Nah, untuk di rumah itu kita bekerja sama dengan orang tua karena waktu terbanyak itu anak itu ada di rumah. Jadi untuk keberhasilan seorang anak dalam berprestasi ataupun yang lainnya kita harus kerjasama. Kita tugasnya pembimbing di sekolahan, sedangkan orang tua memberi bimbingan di rumah. Mungkin itu kolaborasi yang bisa kita lakukan. Wow, ya bagus sekali idenya. Jadi kita tidak hanya fokus kepada murid, tapi juga kita mengajak orang tua untuk bersama-sama memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga harus ada nilai-nilai pendidikannya, tidak hanya didiamkan saja atau diumbar gitu kan. Itu wah luar biasa ini Bapak Ibu guru SD atas surah 2 ini. Jawabannya keren. Kemudian pertanyaan ketiga Bapak Ibu,
Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatan ini sudah arahnya mendekati pelaksanaan atau bentuk nyatanya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Bentuk kegiatannya seperti apa? Ada jawaban Pak Nur? Mungkin kompleks dengan mewakili gender saya. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, orang sekolah, menurut saya untuk meningkatkan visi dan sekolah kita adalah dilakukan pertemuan rapat komite yang paling boleh menentukan misalkan peraturan sekolah. Jadi kepala sekolah nanti mengesahkan, kemudian guru dan orang tua mungkin melakukan usul ide-idenya untuk peraturan sekolah seperti apa. Itu untuk bentuk kolaborasinya. Terima kasih. Oke, jadi pertemuan rutin, pertemuan antar sekolah dengan orang tua murid terkait peraturan sekolah. Oke, ada lagi? Ini bentuk kegiatan yang lain mungkin? Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Contoh, atau mungkin penerapan budaya 5S, bisa nggak? Kita ada nggak di SD kita? Apa? Senyum, salam, sapa, sopan santun, ada nggak? Nah itu apa ya? Kemudian Jumat berkah. Nah itu kan berkarakter ya. Visi kita kan berkarakter. Itu juga dapat meningkatkan karakter anak atau tidak? Wah, luar biasa. Senang berbagi, orang medit, orang kel, gitu. Kemudian ada lagi Sabtu bersih. Sabtu bersih itu juga bentuk kegiatan yang luar biasa untuk menanamkan dan menumbuhkan cinta lingkungan, cinta dan peduli lingkungan terhadap anak-anak, karena visi kita berwawasan lingkungan. Kemudian apa Pak Nur? Praktek komputer ya. Kita ada praktek komputer. Ada praktek komputer untuk anak-anak. Ya walaupun jumlah komputernya terbatas, tapi insya Allah semua juga mendapat kesempatan untuk mempraktikkan perangkat komputer. Itu luar biasa, pokoknya luar biasa. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa saja langkah konkret, langkah nyata, ini konkret itu nyata, yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Kegiatan tadi itu realisasinya seperti apa? Pembagian waktunya. Contoh, berarti naik Jumat berkah, berarti di hari apa itu? Jumat, pasti di hari Jumat itu ya. Nah, kemudian rancangan waktunya jam berapa Pak Bu? Sebelum jam -1 loh. Kok jam 0? Jam -1. 1 JP itu SD itu 35 menit. Gila. Berarti hari -1. Jam -1 pintu ya. Jadi sebelum masuk harus langsung terjawab. Karena memang kekuatan kita, basis kekuatan kita sudah merealisasikan itu. Jadi mudah.
untuk menggali potensi di sekolah kita, menggali aset sekolah kita itu mudah, karena kita secara istiqomah melaksanakan itu, ya, secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian apalagi Bapak Ibu tadi kegiatannya, satu bersih berarti hari Sabtu, waktunya pukul apa? Waktunya pagi. Setelah senam, berarti senam dulu buat pemanasan. Habis itu bersih. Wow, ini luar biasa. Makanya sehat-sehat nih di sini. Semuanya awet. Ya, awet muda. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Sholat duhur waktunya berarti waktu duhur ya. Duha, duhur. Ya, duha, duhur. Nah itu kebiasaan di sekolah kita. Itu. Waktunya kapan? Harinya. Seminggu berapa kali? 4 kali. Oh, karena kelasnya berbeda-beda ya. Oh ya. Sesuai dengan jadwal PAI kelasnya masing-masing. PAI dan BP. Ya. Sesuai dengan jadwal kelasnya masing-masing. Jadi seminggu setiap kelas itu 1 kali untuk melaksanakan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur. Jamaah. Ada lagi? Nari. Itu apa? Setiap jadwal. Harinya hari apa? Hari Selasa, Ibu. Hari Selasa setelah jam terakhir. Nah, itu menari. Kemudian apa lagi? BTA. Wah, ini pondok tenan nih. SD ini. BTA, baca tulis Al-Quran. Itu setelah pelaksanaan sholat duhur berjamaah. Wah, ganjarannya luar biasa nih. Gurunya guys, berkah. Terus ada lagi? Oh iya, kegiatan membaca di perpus. Itu setiap pelajaran apa? Oh, setiap istirahat. Jadi setiap istirahat sekitar jam 9:05 itu perpus sudah buka dan siap untuk dimanfaatkan murid-murid kegiatan membaca, dalam kegiatan membaca, literasi atau membaca. Gitu. Ada lagi? Luar biasa ya. Pramuka itu wajib ya, jelas ya. Kemudian ada lagi? Ya, makan 5. Iya. Jadi iya Pak. Jadi SD kita kelas 2 ini punya kolam ikan. Punya kolam ikan yang mana beberapa kali juga murid-murid tertarik untuk itu beberapa kali. Cuman untuk saat ini memang secara program belum rapi untuk pengelolaan ikan memang belum rapi. Sebatas yang mengelola dari Bapak penjaga gitu. Tapi kita, dan itu pun airnya dari buangan air wudhu masuk ke kolam. Jadi memang dari situ ada pemanfaatan. Dan sering panen, udah 5 kali lebih. Kemudian
Kesimpulan hari ini, kesimpulan diskusi kali ini, saya berusaha menyimpulkan pada diskusi kali ini bahwa setiap guru pasti memiliki cita-cita untuk anak muridnya, di mana cita-cita tersebut pasti dan selalu adalah hal-hal yang positif, pasti positif, nggak mungkin negatif cita-citanya. Harapan seorang guru kepada murid-muridnya di masa yang akan datang pasti hal yang positif. Kemudian